billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hadi ila sabilil awwal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'allaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Adik, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehat ya. Setuju Bapak Ibu sehat. Kalau nggak sehat ya nggak datang ke pengajian. Nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat maghfirah, semuanya telah kita dapatkan. Dan yang utama ada salah satu nikmatnya, yaitu nikmat menjalankan ketaatan atau nikmat dalam ketaatan. Nah, mari kita ungkapkan kesyukuran kita dengan mengucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu nikmat yang barusan kami sampaikan, yaitu nikmat dalam ketaatan. Nikmat dalam ketaatan itu tidak semuanya dapat. Terutama untuk yang mohon maaf sudah umurnya sudah panjang, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, tapi masih merasakan nikmat dalam ketaatan. Ya masih sholat jamaah, ya masih ngaji, ya masih zikir, masih mengikuti majelis taklim. Artinya selama itu Bapak Ibu sudah umurnya itu sudah kepala 6 tapi tidak bosan sholat jamaah. Nah itu berarti kita mendapatkan nikmat dalam ketaatan. Mohon maaf ini. Mohon maaf, saya mau tanya. Di sini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu nih, yang sudah ngaji di PCM Kutoarjo sejak pengajiannya masih di kampus SMA Kutoarjo, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Oh sudah dari SMP Muhammadiyah malah. Kalau yang SMA tadi cuma beberapa atau Bapak Ibu kalau masih ingat yang sudah ikut jamaah dengan PCM Kutoarjo sejak masih nunut di musola kecamatan, boleh angkat tangan. Masya Allah ada Bapak Ibu. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang sudah ngaji sejak lama di SMA Muhammadiyah Kutoarjo ya berarti sudah sekitar 25 tahunan Bapak Ibu. Masya Allah. Semoga kita semuanya panjenengan Bapak Ibu sekalian masih selalu diberikan nikmat untuk menjalankan ketaatan. Amin Allahumma amin. Nah, doanya Bapak Ibu sekalian agar kita selalu diberikan nikmat, selalu dalam jalannya Allah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya ini Bapak Ibu kami tampilkan nih. Nah, salah satu hadis diambil dari salah satu hadis dari Mu'adz bin Jabal
An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah akhadha biyadihi, memegang tangannya sahabat namanya Jabir, Mu'adz bin Jabal. Waqala, terus Rasulullah berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah. Nah, ini Rasulullah bersumpah. Yang bersumpah Rasulullah berarti tidak main-main. Inilah uhibbuka, sudah sumpah ditambahin inilah uhibbuka. Ini berarti benar-benar penekanan Bapak Ibu. Di sini ada 3 penekanan kalau dalam kaidah nahwu. Yang pertama wawul qasam, waw yang diikuti dengan lafaz Allah itu artinya sumpah. Terus ada kata-kata ini yang artinya sungguh-sungguh. La uhibbuka, kata kerja yang di depannya ada lam, itu juga penekanan. Berarti artinya sumpah demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Rasulullah mengatakan ini kepada Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, berarti ini salah satu sahabat yang dapat fadilah cintanya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah berkata, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan, fi dubri kulli sholat, di setiap akhir sholat. Ada yang mengatakan di akhir sholat atau ketika tasyahud akhir, ada juga yang mengatakan ketika berdoa, zikir setelah sholat. Nah, apa yang jangan ditinggalkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Nah, ini doa yang diajarkan Rasulullah. Nah, kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu, nanti bisa diamalkan. Ini saya dapat dari pondok ketika mondok dulu sampai sekarang alhamdulillah masih dibaca dan kami ajarkan juga ke santri-santri di MBS. Maka semoga ini bisa menjadi jariah, dibaca setiap setelah sholat. Nih, mari kita baca-baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seperti itu Bapak Ibu, semoga nanti doanya bisa bermanfaat dan diamalkan. Nah Bapak Ibu sekalian, kadang saya menjadikan, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya menjadikan orang-orang yang sudah sepuh itu motivasi untuk santri-santri saya yang ada di MBS itu. Kami nasihatnya seperti ini. Coba kamu lihat nak, bapak-bapak yang sudah umurnya sudah tidak muda lagi, sudah tua, tapi masih ikut sholat jamaah 5 waktu, tidak pernah telat lagi, datangnya sebelum azan lagi. Coba lihat yang sudah sepuh-sepuh tapi masih menghadiri pengajian. Nah, ini yang menghadiri pengajian pasti lebih banyak yang sepuh daripada yang muda. Coba saya juga mau tanya ini ke yang mas-mas, mbak-mbak, sisanya berarti sudah bisa disimpulkan. Coba yang umurnya di sini 40 tahun ke bawah, coba angkat tangan. 40 tahun ke bawah. Wah, 40 tahun ke bawah, nah sedikit sekali itu, kalah sama yang sepuh-sepuh. Padahal lebih semangatnya harusnya lebih besar, lebih rosok, kekuatannya masih, tapi kalah sama, harusnya malu. Saya bilang kepada santri-santri Bapak Ibu, coba kamu lihat itu yang sudah sepuh-sepuh ngaji tiap minggu, sholat 5 waktu, nggak pernah telat, sholat qobliyah, ba'diyah, zikirnya juga kenceng. Coba lihat kita yang masih muda, termasuk saya sendiri ini. Apakah nanti kita kalau sudah ada di umur seperti beliau-beliau ini, apakah kita bisa menjamin Allah masih memberikan kita hidayah untuk masih sholat jamaah?
Apakah Allah masih memberikan kita hidayah untuk ngaji? Nah kalau santri ya pasti ngaji Bapak Ibu. Kalau nggak ngaji tak hukum. Kalau nggak sholat jamaah juga dihukum. Tapi nanti yang muda-muda apakah bisa seperti yang sudah tua masih istiqomah? Maka doa-doa seperti ini Bapak Ibu, meminta nikmat dalam ketaatan itu penting agar kita selalu nikmat menjalankan ketaatan. Karena ada yang diberikan hidayah tapi nggak diberikan cukup umur untuk melakukan ketaatan. Atau sebaliknya, ada yang diberikan cukup umur tapi nggak diberikan hidayah untuk melakukan ketaatan. Sudah tua tapi tidak jamaah, sudah tua malah nakal, kan ada seperti itu Bapak Ibu. Maka kita yang ada di sini insya Allah mendapatkan nikmat dalam ketaatan. Ada satu doa juga Bapak Ibu agar kita selalu diistiqomahkan. Saya bacakan nih. Wa an Syahri bin Hashab qala, dari sahabat Syahr bin Hausyab, beliau mengatakan, qultu li Ummi Salamah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Ummu Salamah, salah satu istrinya Rasulullah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Nah kalau istrinya Rasulullah itu disebutnya ummul mukminin oleh para sahabat. Maka aktaru doa Rasulullah, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah? Idza kana indak, kalau menurut kamu Ummu Salamah yang paling sering dibaca Rasulullah, menurut kamu itu doa apa? Qalat, Ummu Salamah berkata, karena aktaru doai, doa yang paling sering dibaca Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mari kita baca bareng-bareng. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga bisa diamalkan setiap habis sholat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, ini hadisnya hadis hasan. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya dan juga umatnya, kita yang senantiasa berusaha mengikuti sunnahnya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PCM, terkhusus pemuda nih yang memanajemen pengajian Ahad pagi. Disampaikan tadi Bapak Ibu, kemarin saya juga ikut pengajian minggu kemarin, pengajiannya Ustadz Nif'an, disampaikan bahwasanya hari ini adalah jadwal kajiannya Ustadz Sundarto, kajiannya tafsir hadis nih. Tapi karena beliau berhalangan, akhirnya kami ditugaskan, diamanahkan untuk menyampaikan kajian. Tentu Bapak Ibu, kami yang ditugaskan untuk menggantikan itu bukan karena setara, apalagi lebih baik, tentu tidak. Karena PCM Kuto Arjo ini kita tahu sejarah pengajiannya itu adalah sejarah pengajian yang panjang. Nah tadi ada yang sudah ngaji sejak di SMA Muhammadiyah, ada yang sudah ngaji sejak di SMP Muhammadiyah. Lah Bapak Ibu, panjenengan sudah ngaji sejak 20 tahun yang lalu. Lah yang di depan panjenengan ini ya sama ngaji, tapi nggak ngaji, pelayon dulu Bapak Ibu. Maka boleh jadi yang duduk di depan saya ini a'lam, lebih alim daripada yang menyampaikan kajian. Nah nanti tentu dengan segala kekurangannya kami memohon maaf. Nah nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya belum bisa kami jawab atau belum bisa kami jawab dengan bijak seperti masyayikh yang lain, tentu kami memohon maaf. Nanti kalau saya ditanya, nanti jawabannya sama kayak Nabi Muhammad ketika ditanya sama Jibril tentang ma alamatus sa'ah, ma as-sa'ah,
Tentang ketika ditanya Islam bisa, ketika ditanya iman bisa, ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi Muhammad jawabnya mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang nanya. Nah nanti kalau pertanyaannya rumit, nah nanti jawabnya saya seperti itu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya nggak lebih paham daripada yang menanya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi memberikan kesempatan kepada yang muda-muda itu penting Bapak Ibu. Pentingnya adanya kaderisasi. Coba Bapak Ibu, ini mohon maaf intermezzo sedikit. Coba kalau kita lihat, kita punya mubaligh hebat seperti Ustadz Nif'an yang ilmunya Masya Allah, ma'rifahnya, pengetahuannya, ketika beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit bisa menjawab dengan bijak. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Purworejo punya Ustadz Nif'an 16 saja. Nah, kita punya 16 Ustadz Nif'an. Bukan Ustadz Nif'annya di copy paste jadi 16 orang, enggak. Kita punya mubalik yang ilmunya setara dengan Ustadz Nif'an. 16 orang saja Bapak Ibu, tiap PCM 1. Wah, Purworejo, Muhammadiyah Purworejo pasti tercerahkan oleh ilmunya mubalik seperti ini. Nah, kalau panjenengan pengen punya mubalik yang seperti ini, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan mubalik itu ternyata adalah jamaah Bapak Ibu. Ini disampaikan oleh Ketua PDM, nanti panjenengan bisa verifikasi langsung. Kalau pengen punya mubalik hebat, yang menciptakan siapa? Jamaah. Berikan kesempatan kepada yang muda-muda, berikan panggung dengan segala kekurangan, nanti akan lahir mubalik hebat. Pondokkan putra-putri panjenengan di pondok pesantren, karena mubalik itu lahirnya dari pesantren Bapak Ibu, yang punya ilmu agama cukup, punya pengetahuan bahasa Arab untuk mempelajari khazanah Islam seperti itu. Terutama yang muda-muda, putra-putrinya diajak ngaji Bapak Ibu. Orang tuanya sudah semangat, masa putra-putrinya tidak semangat. Yang masa yang di bawah 40 tahun masa sedikit sekali. Saya kan malu jadinya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi kajiannya tentang tasawuf, seputar tentang tasawuf, saya ingin menekankan, mumpung kemarin Ustadz Ifan di akhir pengajian itu menjawab beberapa pertanyaan tentang tasawuf. Nah, ini saya ingin menguatkan statementnya beliau. Nah, tapi sebelum itu, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kondisi kita saat ini, kondisi negara kita saat ini, kondisi dunia, bangsa kita saat ini, itu rasa-rasanya prihatin Bapak Ibu. Melihat berita tentang pemerintah itu prihatin dan sebagainya. Rasa-rasanya nggak percaya, kok bisa kita dipimpin sama orang-orang yang seperti ini. Apakah benar orang-orang yang kebijakannya seperti ini itu benar-benar pemerintah kita? Ada ketidakadilan, kemungkaran. Tentu Bapak Ibu, rakyat itu banyak yang terdampak, atau yang di sini mungkin ada yang terdampak dengan ketidakadilan, kemungkaran, dan kebijakan-kebijakan para penguasa. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika melihat, mendengar ketidakadilan? Yang pertama tentu kita harus mencegahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka agar dia merubah dengan tangannya. Atau bisa diartikan kekuasaan, kekuatan, otoritas yang punya kekuasaan, punya harta. Mari kita cegah kemungkaran itu. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau kekuatan otoritas nggak punya, maka pakai lisannya, dengan suara, dengan opini, lewat media sosial dan sebagainya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Nah, kalau itu juga tidak bisa, keterbatasan suara dan sebagainya, maka dengan doa. Itu sikap yang harus kita ambil. Jadi kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Nah, katanya kalau kita diam terhadap kemungkaran, berarti kita menyetujui kemungkaran itu tersendiri. Pertama kita harus merubahnya,
mencegahnya dengan 3 ini. Selanjutnya, ketika kita melihat ketidakadilan dan kemungkaran yang berdampak kepada kita, kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Apa bentuk ketidakputusasaan kita? Yaitu masih berpegang teguh kepada syariat. Selanjutnya, introspeksi diri. Karena boleh jadi kezaliman dan ketidakadilan para pemimpin dan penguasa bisa jadi disebabkan oleh dosa kita sendiri, walaupun secara tidak langsung. Jadi punya pemimpin yang zalim itu bisa disebabkan karena kita sendiri gitu. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah agar kita selalu diberikan ketakutan untuk melakukan maksiat dan agar kita dijauhkan dari pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Ini doanya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nanti kita baca bersama. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau berdua, Ibnu Umar dan Umar, qala, beliau berkata, qallama kana Rasulullah, sangat jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin, berdiri di satu majelis, hatta yad'u biha ulai da'wan, sampai beliau berdoa dengan doa ini. Jadi ini sangat jarang Rasulullah berdoa seperti ini. Tapi ketika itu Ibnu Umar mendengarkannya. Doanya cukup panjang. Ini juga kami ajarkan di MBS pada santri-santri. Ini nanti bisa dibaca juga Bapak Ibu setiap habis sholat. Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah, berikanlah kami ketakutan kepadamu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika, yang memisahkan antara kami dan maksiat-maksiat kami. Wa min ta'atika, dan berikanlah kami ketaatan, ma tuballighuna bihi jannatak, yang akan menyampaikan kami kepada surga. Wa minal yakini, dan berikanlah kami keyakinan, ma tuhawwinu alaina masaibad dunya, yang akan menjauhkan kami dari musibah-musibah dunia. Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah, berikanlah kami kenikmatan dalam pendengaran kami, wa absarina, penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama Engkau memberikan hidup kepada kami. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah ketaatan itu terus menerus ada pada kami. Waj'al sa'rona ala man dzalamana, dan balaskanlah dendam kami kepada orang yang mendolimi kami. Wansurna ala man adana, dan menangkanlah kami dari orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami atas agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hamina, dan janganlah Engkau jadikan dunia ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan juga batasan ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Nah, ini poinnya di sini Bapak Ibu. Dan janganlah Engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Jadi ini doanya seperti doa kunut nazilah. Bisa dibaca agar kita dihindarkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak menyayangi kita, yang tidak takut kepada Allah demi rakyatnya. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
wa minal yakini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadisnya derajatnya hadis hasan. Nanti bisa dibaca doa-doa yang tadi sudah kita pelajari ketika sehabis sholat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Intermezzonya lama karena materinya memang sedikit, Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari jamaah seputar tasawuf yang dijawab oleh Ustadz Nif'an, dan saya sangat setuju dengan statementnya Ustadz Nif'an. Ternyata Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang sering dilontarkan terhadap tasawuf itu sendiri. Kami mengambil marja atau referensinya dari buku Abajadiyatut Tasawuf Al-Islami. Kami tampilkan lagi di awal nih. Nah, ini buku yang depan, judulnya Abajadiyatut Tasawuf Al-Islami, karya Imam Muhammad Zaki Ibrahim. Beliau ini kalau kita lihat biografinya seorang ulama dari Al-Azhar, ulama dari Mesir yang menekuni bidang tasawuf. Nah, Abajadiyatun itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau di bahasa Indonesia kan ada bab 1 pendahuluan A, B, C, D. Nah, kalau dalam Arab itu urutannya bukan alif, ba, ta, ta, tapi alif, ba, jim, dal, ha, waw, ya, dan nanti masih ada terusannya lagi. Nah, Abajadiyatun itu artinya ABCD-nya tasawuf Islam atau serba-serbi tentang tasawuf Islam. Di sini beliau menuliskan beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan tentang tasawuf. Nah, pas banget Bapak Ibu, kalau saya baca itu sangat relate dengan yang kemarin ditanyakan oleh beberapa jamaah, dan jawabannya juga sangat relate seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nif'an. Jadi ini bentuknya hanya penekanan dan penguatan statement beliau. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar tasawuf. Ini saya ambil screenshotnya dari bukunya nih Bapak Ibu. Bukunya ratusan agar lebih ringkas. Soalul awal, soal pertama. Mal huwal maksud bitasawuf al-islami. Apa maksud atau definisi dari tasawuf Islami? Nah, ini kemarin juga ditanyakan. Wahal murisa hadat tasawuf fi ahdi Rasulillah. Apakah tasawuf itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah? Nah, memang pertanyaan seperti ini memang tidak asing. Banyak yang menanyakan. Maka dijawab oleh Syekh Zaki Ibrahim. Pertama, kita definisikan dulu apa itu tasawuf. Tasawuf secara bahasa, di bahasa Arab itu semua kata ada akarnya Bapak Ibu. Contohnya ini maktabun.
Maktabun itu berasal dari kataba, artinya nulis. Berarti maktabun itu tempat buat nulis. Nah, semua kata dalam bahasa Arab itu hampir semuanya ada akar katanya, termasuk tasawuf itu sendiri. Tasawuf itu kalau kita tarik akar katanya secara linguistik dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sofin yang artinya murni atau jernih. Jadi ada yang bilang misalnya al-ma'u ain. Al-ma'u sofin, berarti ini airnya murni, airnya jernih, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tasawuf setelah ditransformasikan menjadi sofin menjadi tasawuf itu berubah makna, tapi masih dalam satu akar kata, yaitu memurnikan. Itu secara bahasa. Nah, secara definitif tasawuf berarti at-takhalli an kulli daniyin wattahalli bikulli sunniyin, yang artinya melepaskan diri dari kehinaan dan memperindah dengan segala kemuliaan. Nah, ini sumbernya. Nah, insya Allah mautsuk ya Bapak Ibu. Mautsuk itu berarti bisa dipertanggungjawabkan, karena namanya santri itu tidak boleh, menurut saya, pendapat saya, nah itu tidak boleh. Kita harus punya sandaran. Sandarannya tentu ulama-ulama yang lebih expert, termasuk Ustadz Nif'an. Ustadz Nif'an itu kalau mencari sumber itu sumbernya sangat banyak sekali, dan beliau kalau mencari itu cepat sekali. Nah, itu Masya Allah, hebat beliau. Ini at-tasawwuf huwa at-takhalli an kulli daniyin wa tahalli bi kulli sunniyin. Sulukan ila maratibil qurbi wal wusul, sebagai jalan yang ditempuh untuk mencapai derajat kedekatan dan juga sampai kepada Allah. Jadi tujuannya tadi menghilangkan kehinaan, memperindah dengan kemuliaan, tujuannya adalah derajat kedekatan pada Allah. Fahuwa i'adatul bina'il insan, dia adalah suatu proses rekonstruksi bangunan jiwa manusia. Nah, jadi jiwanya dibangun kembali, dibersihkan kembali. Dari Ustadz Nif'an kemarin tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, betul juga. Warabtuhu bimaulahu, dan mengikatnya dengan maulahu, dengan tuannya, dengan Tuhannya. Fi kulli fikrin, dalam pemikiran, wa qaulin, perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa fi kulli mawqi'in min mawaqil insaniyah, dan semua aspek kehidupan insani, fil hayah al-amah, dalam kehidupan. Kalau mau diringkas Bapak Ibu, nah itu yang di bawahnya. Yumkinu talkhis, kalau mau diringkas semua pengertiannya itu, tasawuf itu sama dengan takwa. Nah, takwa itu manut, disuruh mengerjakan ini ya dikerjakan, suruh meninggalkan ini ya ditinggalkan. Itu namanya takwa. Waruhut takwa, di bawahnya itu ada kotakan merah yang paling bawah, dan ruhnya takwa itu adalah at-tazakki. Seseorang baru bisa bertakwa kalau dia sudah mensucikan hatinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah menang orang-orang yang mensucikan diri. Itu jawaban dari definisi tasawuf. Nah, nanti ini akan menjadi kunci untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kemarin juga dilontarkan seputar tasawuf. Apakah tasawuf itu ada sejak masa Rasulullah? Kalau kita melihat secara definitif tadi, tidak ada nggih tasawuf itu yang bentuknya ada zikir-zikir tertentu, mengikuti firqah tertentu. Jadi esensi atau hakikat dari tasawuf itu adalah pensucian jiwa. Wa bihadzal makna, maka dengan makna yang tadi disebutkan, tastati'u an tastaiqin, kita bisa meyakini bi anna tasawuf, bahwasanya tasawuf qad murisa fi'lan, itu yang dikatakan telah ada hakikatnya secara pengamalan fil ahdi an-nabawi, dalam masanya Rasulullah, wasahabah, di masanya sahabat, wattabi'in, dan masanya para pengikut, waman ba'dahu, dan setelahnya.
Jadi kalau istilahnya itu yang tidak ada Bapak Ibu. Tapi istilah tasawuf itu adalah pemekaran dari takwa dan juga tazkiyatun nafas. Tapi tentu secara esensi dan hakikat bentuknya adalah pengamalan, tentu sudah ada di zaman Rasul. Berarti Rasulullah bertasawuf enggak? Secara istilah bertasawuf, tapi secara yang firqah-firqah, golongan-golongan tentu itu belum ada. Itu soal yang pertama. Selanjutnya ada juga pertanyaan lain. Man huwa as-sufi? Siapakah itu ahli tasawuf atau orang yang bertasawuf? Yang kedua, wa bima yamtazu an ammatil muslimin? Dan apa yang membedakan seorang sufi dengan muslim yang lain? Dijelaskan oleh Imam Zaki Ibrahim, siapakah itu ahli tasawuf? Tastati'u an tu'arifa as-sufi al-haq. Kita bisa mengenal seorang sufi yang benar-benar sufi bi annahu al-muslim an-namudzaji. Gampangnya seorang yang bisa kita anggap sufi adalah muslim teladan, muslim yang Islamnya bisa kita jadi contoh. Faqad ajma'aka fatal a'immah at-tasawuf ala anna tasawuf huwa alkitab wa sunnah. Yang dasarnya, dasar keteladanannya tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari segi apa? Nakoan, kemurniannya menjaga Al-Quran dan Sunnah, samahatan, toleransinya, wahtiyaton, dan kehati-hatiannya. Nah, itu yang bisa kita sebut sufi. Orang yang Islamnya itu bisa kita jadikan teladan. Dasarnya Quran dan Sunnah. Tentu yang murni, penuh toleransi dan sangat hati-hati. Wa syartu a'immatit tasawuf fi muridihim akhdan min qouli ta'ala. Dasarnya diambil dari, kalau nggak salah ini surat Al-Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka tetapi jadilah kalian rabbaniyin, orang-orang yang menyembah Allah, bima kuntum ta'lamunal kitab, dengan apa yang kalian ketahui dari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kalian pelajari. Nah, berarti tasawuf itu adalah pemekaran dari kata rabbaniyun, orang-orang yang menyembah Allah, dasarnya apa yang diketahui dari kitab dan yang dipelajari. Itu siapakah sufi. Terus apa yang membedakan sufi dengan muslim yang lain? Kan ada namanya muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada muttaqi. Ini ada juga sufi. Yang membedakan apa? Amal imtiaz an amatil muslimin, sedangkan segi perbedaannya dengan muslim secara umum, fal qaidah al-islamiyah guna hiya al-amal. Secara kaidah islami yang membedakan itu ternyata bukan zikir-zikirnya atau golongan-golongannya, tapi apa? Al-amal, perbuatannya. Bukti dari tasawufnya. Faida amila sufi bi muqtada ma yata'ayyanu alaihi ka qudwatin wa da'iyatin. Kalau misalnya seorang sufi mengamalkan dengan keteladanan dan dengan seruan, imtaza bi miqdari juhdi, ada perbedaannya dari segi perjuangannya. Wa sya'ni kulli mutakhassis, dan juga kekhususannya. Wa illa, kalau tidak ada, maksudnya amalannya tidak menggambarkan sufi, fahuwa duna kulin nas, maka derajatnya ya sama saja dengan manusia. Idza inharafa aw syadda bal tajawaza. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada golongan yang kita kenal dengan golongan yang mungkin terkesan sesat. Karena hanya bentuknya praktek saja, amalannya tidak ada. Nah, kalau saya, ini pendapat pribadi, subjektif, berarti boleh setuju, boleh tidak.
boleh jadi seseorang belajar tasawuf tapi bukan ahli tasawuf. Dan boleh jadi seseorang tidak belajar tasawuf tapi dia bertasawuf. Karena landasannya bukan zikir yang dipelajari, tapi amalan yang diamalkan. Contoh Bapak Ibu, misalnya saya mondok belajar tentang tasawuf seperti ini. Secara teoritis saya belajar ilmu tasawuf, tapi secara amalan belum tentu saya bertasawuf. Bisa jadi di dalam hatinya kotor, sombong, angkuh. Nah, itu seperti itu. Atau boleh jadi ada orang hidupnya di desa, mengamalkan Islam, yang mengamalkan yang wajib-wajib saja, ya sholat, puasa, zakat, amalan-amalan wajibnya dikerjakan. Dia tidak sempat belajar tasawuf seperti ini, karena tidak tahu apa itu sufi, tapi hatinya itu bersih. Kalau di desa ya pagi ke sawah, nanti waktunya sholat, waktunya istirahat, bersih Pak hatinya. Nggak ada itu memandang, pengen iri dengan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain. Lah boleh jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang yang derajatnya sufi. Nah itu pendapat subjektif saya. Jadi boleh setuju, boleh tidak setuju. Bahkan Bapak Ibu, fasufiyah di paragraf kedua, ya ja'aluna khilafal ula fi martabatil haram ittiqa'an li syubhat. Kadang orang-orang yang ada di derajat sufi itu meletakkan hal-hal yang syubhat itu sebagai sesuatu yang haram. Artinya yang syubhat aja nggak dilakukan. Wastibro'an lil ardi waddin. Contoh gini, ada orang yang tidak mendengarkan musik, ada orang yang sudah tidak ikut liburan-liburan, rekreasi-rekreasi, atau ada orang yang sudah memilih untuk nggak makan yang enak-enak Bapak Ibu. Walaupun itu boleh. Kalau di Muhammadiyah musik boleh nggak? Boleh. Kalau tidak ini boleh, kalau tidak ini. Rekreasi, liburan boleh nggak? Boleh. Nah, kalau orang-orang yang sufi itu ada yang sudah meninggalkan sesuatu yang mubah, yang boleh saja ditinggalkan. Kenapa? Karena saking takutnya hal-hal yang boleh itu menjerumuskan kepada yang syubhat atau sampai kepada haram. Wahum ya'rifuna kaifa anna salaf kanu yatrukuna tis'ata a'syaril halal. Bahkan yang halal yang boleh saja ditinggalkan. Kenapa? Khauful wuqu' fil haram. Takut yang sekalipun yang halal menjadikan kita lalai, menjadikan kita melakukan syubhat bahkan sampai haram. Fahum yu'minuna bihada. Mereka mengimani itu, wa yuhawiluna al-amal bihi, dan berusaha mengerjakan itu. Nah, itu berarti orang-orang sufi itu yang sudah benar-benar jauh dari kata dunia secara amalan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, walikullin darajatin mimma amilu. Dan setiap orang punya derajat atas apa yang dia amalkan. Jadi sufi itu bukan pengakuan diri Bapak Ibu. Bisa jadi sufi itu adalah anggapan orang lain. Orang ini sufi dengan amalannya. Bahkan anggapan orang lain belum pasti benar. Yang tahu derajat kita ya hanya Allah. Yang tahu keikhlasan kita ya hanya Allah. Terakhir Bapak Ibu, ini juga kemarin ditanyakan, apakah Muhammadiyah bertasawuf? Ini juga menarik Bapak Ibu. Kemarin jawabannya Ustadz Nifan itu bagus sekali. Saya ambil dari salah satu tulisan jurnal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kalau nggak salah. Source-nya itu di situ tentang tasawuf akhlaki Muhammadiyah. Jadi ada istilah tasawuf akhlaki. Konsep Muhammadiyah hakikatnya sesuai dan sejalan dengan gagasan dan prinsip-prinsip tasawuf akhlaki yang mengedepankan pada prinsip pembentukan akhlak melalui perbuatan nyata. Jadi Muhammadiyah itu dakwahnya ad-dakwah bilhal, berdakwah dengan perbuatan. Gagasan modernitas Islam tanpa pada sebuah prinsip Muhammadiyah berkemajuan, meletakkan tasawuf dalam bentuk yang aktif, konstruktif, substantif, dan aplikatif. Jadi tasawufnya tergambar dari akhlaknya Muhammadiyah, bangun rumah sakit, bangun panti asuhan, mengadakan pengajian, ada lazismu dan sebagainya. Gerakan Muhammadiyah menunjukkan sebuah ide pergerakan dan perjuangan kaum thariqah tasawuf, yaitu demi terciptanya sebuah kesejahteraan umat manusia.
walaupun zikirnya nggak sama dengan yang torikoh-torikoh, tapi amalannya tujuannya sama, kesejahteraan umat manusia. Lanjutannya Bapak Ibu, gerakan Muhammadiyah berbuat seperti halnya sebuah gerakan torikoh tasawuf. Beberapa gerakan torikoh tasawuf seperti Naksabandiyah, Khalwatiyah, Syadziliyah, Qadariyah, wa Naksabandiyah terlibat aktif dalam usaha membangun nilai kemanusiaan melalui upaya pendidikan, balai-balai kesehatan dan pengobatan, serta menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Inilah gerakan tasawuf sosial atau tasawuf akhlaki, bahwa tasawuf tidak berarti menyendiri dan menjauhi kehidupan sosial. Tasawuf sosial menurut Kiai Haji Sahal Mahfud justru hadir di tengah kehidupan masyarakat sebagai solusi di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi ada istilah lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan terkadang itu lebih kuat, bukan terkadang, memang lebih kuat daripada dakwah dari perkataan. Jadi yang bentuknya dari mimbar-mimbar seperti ini itu tidak lebih kuat sama yang ngasih bantuan ke bencana-bencana. Ada MDMC, ada Lazismu, ada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah itu bentuk tasawuf nyatanya Muhammadiyah dalam karakternya Muhammadiyah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini kurang 5 menit, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Nanti kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan, mohon maaf sekali. Saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hussein Al-Asbab atas penyampaiannya berkaitan dengan tasawuf. Ini yang bersambut yang saya sampaikan pada Ustaz Muhammad dan sekolah sebelumnya dikonfirmasi lebih lanjut untuk kita kali ini pada selesai. Sehingga harapannya para tadi bisa terjawab, kalau tidak nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan beliau setelah. Untuk kesempatan kali informasi pertama, infak terkumpul pada kesempatan kali sejumlah 1.265.000 rupiah. Alhamdulillah alamin. Semoga menjadi amal soleh bagi sekalian. Yang kedua, tahun depan dulu 20 Muharram 1448 Hijriah, kesempatan 5 Juli 2020 masih diisi dari kembali pimpinan daerah Muhammadiyah Projo. Masih dalam koordinasi. Yang ketiga, diinformasikan untuk akan adanya program beasiswa kader. Ini program dari pimpinan daerah Kabupaten Projo untuk siswa lulusan SD atau MI yang nanti akan didanai dari KLS Sudarjo untuk SDMI ke MBS Purworejo yang ada di Purworejo seperti disampaikan oleh Ustaz Hussein tadi. Kemudian juga ada lulusan SMP ke SMA Muhammadiyah Purworejo oleh pesannya dari Muhammadiyah Purworejo. Kemudian didanai oleh KLS Purworejo. Bapak Ibu yang punya atau saudara yang ingin beserta atau cucunya yang masih itu sudah daftar di negeri. Nah, ini ada kesempatan untuk bisa menjadi kader, insya Allah nanti dididik dengan pendidikan pesantren, di mana pendidikannya tidak hanya dari pagi sampai siang, pendidikannya 24 jam. Jadi ketika akan tidur, ketika bangun tidur, semuanya proses pendidikan yang disampaikan di dalam pesantren. Jadi pendidikannya akan lebih komprehensif di dalam program pesantren.
yang insya Allah tentunya ini dalam rangka ikhtiar Muhammadiyah Purworejo untuk mengkaderisasi, menciptakan kader yang nanti akan meneruskan perjuangan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan memproses kader tadi? Dan jangan sampai nanti ada pihak lain yang tidak berkomitmen dengan Muhammadiyah yang akan meneruskan amal usaha Muhammadiyah ataupun perjuangan dari Muhammadiyah itu sendiri. Yang selanjutnya penerimaan murid baru yang masih dibuka SLB Muhammadiyah Purworejo, kemudian SMP Muhammadiyah Purworejo masih dibuka untuk jalur regulernya, kemudian TKA Kecamatan Purworejo, bahwa itu bisa menunjukkan atau merekomendasikan saudara atau tetangganya untuk bisa masuk di jenjang sekolah pada jenjang mereka. Yang selanjutnya jika ruang Bapak Ibu yang ingin menitip pembelian kalendernya dan keluaran dari Muhammadiyah atau sesuai dengan KHBT, kalian bisa berdoa untuk bisa mendaftarkan diri di istilahnya menitipkan pesan lewat admin informasi kajian atau grup kajian admin itu, ataupun bisa melalui internal di sekitar. Nama saya pesan 1 mas atau pesan 2, 3, 5 atau berapa pesan. Untuk kalau tidak salah saya akan konfirmasi lagi. Harganya kalau tidak salah satu kalendernya 20.000 untuk mengganti biaya pembelian tadi. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kami sudah. Semoga pekan depan kita masih bisa berkumpul di kajian rutin akhir pagi masih dari saudara dan kita ada. Tentunya semoga amal soleh pekan depan semakin banyak, semakin makmur dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Itu saja yang disampaikan. Kita tutup kajian dengan materi atau bersama-sama. Terima kasih. Bila disebutkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.